Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita kembali lagi di video-video tentang production ya, recording, aransemen, mixing, dan mastering ya. Buat teman-teman yang mungkin baru menemukanku, baru menemukan channel ini, yang belum tahu ya, inilah channel membahas tentang dunia musik dan audio, mulai dari composing, aransemen, recording, mixing, sampai mastering gitu teman-teman. Oke, dan di video kali ini sesuai judulnya teman-teman, aku mau membahas tentang kesalahan-kesalahan saat mixing dan mastering gitu. Jadi ini sering terjadi di kalangan kita-kita yang mungkin baru mulai belajar, baru masih awam di dunia audio gitu. Dan kesalahan-kesalahan ini sering tidak kita sadari gitu. Aku pernah membuat satu video dengan judul yang sama teman-teman. Nah mungkin ini bisa menjadi part 2-nya atau pelengkap lah gitu. Jadi di video sebelumnya aku juga membahas tentang kesalahan-kesalahan saat mixing itu apa aja dan cara memperbaikinya bagaimana supaya meningkatkan kualitas mixing mastering kita. Nah di video kali ini aku juga akan menambahkan lagi nih teman-teman, karena ya sebenarnya masih banyak sekali kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang yaitu tadi kita tidak sadari, dan ketidaktahuan kita saat kita belajar atau saat kita baru memulai sebagai orang yang awam di dunia audio gitu teman-teman. Buat yang udah pro, yang sudah levelnya tinggi, skip dulu, nggak usah nonton video ini gitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah di sini aku sudah menyediakan satu sampel project teman-teman ya. Ini adalah projectnya klien. Nah ini vokalnya aku mute dulu karena ini vokalnya juga cuman guide teman-teman. Ya kurang lebih begitulah ya teman-teman. Ini baru aransemen. Nah kemudian di sini akan kita bahas tentang apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan saat kita mixing dan mastering gitu. Yang pertama teman-teman, di sini ada poin yang pertama, yaitu adalah kita itu selalu secara tidak sadar maupun sadar, ini sering kita lakukan dan aku dulu juga melakukan itu teman-teman, yaitu adalah terlalu berlebihan saat memproses sebuah audio. Jadi kita punya mindset atau kita punya pemikiran bahwa setiap perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam sebuah audio atau track instrumen itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Itu adalah sebuah keberhasilan. Nah gitu ya, karena kita tidak tahu dan kita tidak punya acuan itu tadi teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang belajarnya mungkin otodidak, hanya dari video, hanya dari teman, mendengarkan, membaca dan lain sebagainya, tidak ada ilmu pastinya gitu. Maka ketika kita melakukan sesuatu dengan berlebihan atau kita bahasanya over processing, nah itu bahasa kerennya over processing, maka kita menganggap bahwa itu adalah suatu keberhasilan. Contoh kecil, oke, tak contohin teman-teman. Contoh di sini aku punya track drum nih. Seperti ini kan. Nah kemudian kita mau melakukan EQ teman-teman. Kita merasa bahwa oh ini tuh drumnya kok high frekuensinya kurang ya gitu, aku perlu ngeboost di high frekuensi. Gayanya itu wah kita harus ngeboost di high frekuensi. Betul, kita akan boost. Contoh kita boost di sini gitu ya. Nah oh kata video-video itu 6.000 8.000 adalah clarity. Oke kita akan boost di 6.000-nya supaya drumnya itu tambah clarity. Nah masih enak nih gitu, tapi kok kayak kurang ya gitu. Oke kita boost lagi. Nah begitu sudah berubah, wah ini high frekuensinya enak nih, krenyes-krenyes gitu kan. Nah kita baru merasa puas, kita baru merasa cukup bahwa proses ini adalah
yang benar gitu. Ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Wah, ini berubah nih, kita bypass kan. Kita bypass jadi kayak gini. Wah, begitu kita on kan, wah, berubah nih. Nah, kita selalu menganggap bahwa ini adalah enak, bener gitu. Karena ya gitu, kita tidak tahu itu tadi, teman. Jadi hal yang berubah ini merasa bahwa ini bagus, ini berhasil gitu. Padahal sebenarnya kita boost dikit-dikit saja, karena nanti sesuai dengan konteksnya, teman-teman. Tidak kita ngebus kok langsung berubah kayak gini kan enggak. Mixing itu adalah sebuah akumulasi, teman-teman. Sedikit-sedikit prosesnya, nanti ada saturation, ada EQ, nambah high lagi, nambah reverb dan lain sebagainya, dikontekskan dengan instrumen yang lainnya. Nah, itu kan nanti juga tidak akan se ekstrim ini ketika kita meng-EQ. Sebaliknya, kita nge-cut misalkan, wah, high frekuensinya berlebihan nih, kita cut langsung begini. Nah, wah, berubah enak nih. Begitu di play secara keseluruhan, nah, jadi mendem. Teman-teman bilang, banyak yang tanya, Mas, begitu aku render kok audionya jadi mendem. Lah, ini makanya jangan terlalu berlebihan ketika memotong high frekuensi, biar tidak mendem, secukupnya saja. Begitu juga dengan low frekuensi, kita merasa wah, ini bassnya kurang, ini kurang nendang, kita bus seenaknya. Nah, kita merasa bahwa wah, ini enak nih, kicknya nendang dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Jadi sabar, mixing itu jangan terlalu berlebihan. Itu yang menjadi kunci. Jadi coba nih teman-teman, coba saat ini itu yang baru belajar, yang baru mulai, ketika kalian itu apapun, menambahkan EQ, menambahkan kompresi, sampai pumping gitu kan, sampai over compress, ataupun menambahkan reverb. Nah, biasanya reverb nih yang fatal nih. Teman-teman nambahin reverb tuh sampai bener-bener basah, banjir lah bahasanya kalian gitu. Itu kalian anggap sebuah kepuasan dan sebuah keberhasilan. Nah, mulai dari sekarang coba teman-teman kurangi kadar-kadar itu, teman-teman. Siapa tahu nanti kalian tidak tahu teorinya, kalian tidak tahu patokannya, tapi tips ini cukup membantu, teman-teman. Kurangi dari apa yang kalian selama ini anggap bahwa itu tuh takarannya pas. Coba kalian kurangi sedikit aja gitu. Nah, nanti bedain deh rasanya. Pasti kalian merasakan sesuatu hal yang lebih rapi, lebih balance, lebih mapan audio kalian itu. Dari EQ, kompresor, reverb, efek-efek yang lainnya, kalian kurangi kadar-kadarnya. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah poin yang pertama. Nah, videonya mungkin akan sedikit panjang, tapi nggak apa-apa ya, teman. Biar kalian jelas gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, teman-teman. Poin yang kedua adalah tidak mengembalikan gain. Jadi tadi yang pertama kan sudah over processing. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tidak memperhatikan gain yang terjadi di situ ketika teman-teman itu menambahkan suatu plugin atau suatu proses. Cenderung audio kita itu cenderung akan di-boost gainnya atau akan ditambah, entah itu EQ, entah itu kompresor, entah itu efek apalah, reverb, delay dan lain sebagainya. Audio kita itu cenderung akan naik volumenya. Nah, kita selalu tidak ingat bahwa kita harus mengembalikan gain tersebut. Contoh, ini ada satu plugin kompresor. Nah, dia sudah bekerja, teman-teman. Dia sudah bekerja. Kemudian ketika kita bypass, volumenya itu sama. Ketika dia mati, volumenya sama, teman-teman. Kita on kan, ya tetap segitu. Tapi ini kan yang benar seperti ini. Tapi kebanyakan yang terjadi para pemula, para yang baru belajar itu seperti ini, teman-teman. Ini aku contohkan agak ekstrim biar teman-teman tahu bedanya. Ini bypass, mati ya kompresornya. Ketika kita nyalakan, mati, nyala. Jadi tambah keras. Ini masih sedikit nih. Biasanya tuh sampai ekstrim. Ini bypass, nyala. Nah, unlock, jomplang, besar kecil. Nah, itu teman-teman, cara kerja kompresornya sama. Dia tidak berubah takarannya. Tuh, tetap segitu, tapi volumenya yang berubah. Nah, teman-teman banyak yang menganggap bahwa gainnya nambah ditambah keras berarti
kompresornya bekerja dengan baik. Oh, berarti processingku benar. Berarti tujuanku tercapai. Wah, tambah bagus nih audionya. Nah, itu adalah kesalahan berpikir lagi, teman-teman. Itu adalah kesalahan mindsetnya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah proses apapun itu, pastikan gainnya sama, kembalikan ke gain semula. Maka setiap plugin pasti ada make up gainnya atau output gainnya, yang bertujuan untuk mengembalikan volume audio sebelum dan sesudah ketika terkena proses. Bypass, on, volumenya sama teman-teman. Bypass, on. Begitu juga dengan proses-proses segini banyak. Ini kalau di bypass semua, volumenya masih sama. Kita on kan semua. Tuh, masih sama teman-teman. Off, tidak jomplang kan? On, sama. Jadi setiap proses di sini ada saturasi, ada EQ, ada kompresor, ada macam-macam teman-teman, efek-efek apapun itu. Kalau kita bypass dan on kan, volumenya sama. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ketiga teman-teman, yaitu adalah tidak menggunakan metering. Nah, teman-teman banyak yang tidak menggunakan metering ketika mixing maupun mastering. Jadi kalian itu tidak tahu takaran yang tepat. Kalian tidak bisa memantau secara data, secara analisa angka yang tepat gitu. Karena teman-teman hanya mengira-ira, hanya mengandalkan telinga saja. Kita masuk poin ketiga, yaitu adalah menggunakan metering. Atau di sini aku contohkan salah satu metering yang sering dipakai dan wajib dipakai adalah viewmeter, teman-teman. Salah satunya adalah untuk mengkontrol dB tadi atau mengkontrol volume tadi ya teman-teman. Jadi ketika contoh si kompresor ini tadi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini tak bypass dulu kompresornya. Kita lihat berapa volume dari drumnya sebelum kena kompresor. 15 dB,62 ya, katakanlah 16 dB, 15 dB, itulah rata-rata 15 dB. Setelah kita on kan, set kompresornya kita on kan, kita lihat. Nah, di sini kan ada perubahan. Ternyata malah semakin kecil. Nah, inilah fungsinya viewmeter. Aku merasa tadi sudah pas. Oh, ternyata malah makin kecil nih, dari 15 ke 17 dB. Berarti kan kita harus angkat supaya mencapai angka yang setidaknya sama atau mendekati dengan angka sebelumnya tadi. Nah, oke, 15, 14 kita turunkan sedikit. Nah, ya, bypass 15 dB,70. Kita on kan, masih 15 dB,70-an juga. Berarti tepat sekali dong. Dengan adanya viewmeter di sini kita bisa sangat-sangat tepat. Bypass 15,70. Hah? Tuh. Di on kan juga sekitaran itu teman-teman. Tuh, sama persis. Nah, itulah fungsinya viewmeter. Belum lagi nanti ada frekuensi teman-teman biasa. Nah, ini biasanya untuk melihat secara keseluruhan. Nah, ada RTA untuk melihat frekuensi, ada LUFS teman-teman. Biasanya mas aku tuh sudah mastering di DAW itu kenceng, tapi ketika di render kok jadi kecil ya volumenya. Padahal tadi di DAW itu pas mixing mastering udah keras gitu. Pas di mix down kok malah jadi kecil. LUFS-nya kalian targetkan berapa? Kalian tidak memantau LUFS-nya teman-teman, atau RMS-nya kalian tidak pantau di sini. Di angka berapa? Nah, mid side LR-nya kalian juga bisa pantau. Fasenya, imagernya, semua dengan metering kita bisa pantau. Aku pernah bahas video tentang metering, pakainya gimana, cara membacanya gimana, itu ada teman-teman, kalian bisa cek. Nah, intinya adalah kesalahan yang ketiga ini adalah teman-teman
tidak menggunakan metering. Jadi hanya mengandalkan telinga, hanya mengandalkan perasaan. Perasaanku tadi sudah enak, perasaanku sudah balance, perasaanku sudah keras. Tadi kayaknya sudah keras, tadi kayaknya sudah enak EQ-nya, dB-nya sudah pas tadi gain-nya. Tapi kok sekarang kok kegedean, sekarang kok kekecilan dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian poin yang keempat adalah yaitu terlalu banyak mensolo track ketika mixing, teman-teman. Jadi hindari itu, teman-teman. Ini berkaitan dengan yang poin 1, 2, 3 tadi. Ketika teman-teman sudah 1, 2, 3 tadi sudah sesuai, tapi teman-teman mixingnya itu kok drum, kalian mixing sampai detail, kalian EQ, kalian saturasi, kalian kompresor, kalian reverb dan lain sebagainya, tapi solo. Nah, kalian mensolonya begitu di play secara keseluruhan, kok nggak masuk, kok EQ-nya nggak match, ada masking, kok jadi pumping, kok panningnya nggak pas, kok volumenya jadi nggak balance, karena teman-teman terlalu berfokus mensolo track. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika mixing itu kan mencampur. Kalau mixing itu kan mencampur, teman-teman. Kalau mensolo, nah itu kan jadi nggak mixing, orang dia cuman sendiri kok. Tapi teman-teman harus campur dengan in konteks. Ketika teman-teman meng-EQ ataupun teman-teman mengkompres, itu ya sesuaikan dengan konteks aransemennya. Play dengan semua instrumen. Nah, itu teman-teman. Nah, kita cari, oh EQ-nya ini kurang naik, kompresornya kurang naik, gitu kan. Nah, misal gitar nih, kita mixing gitarnya sampai fokus. Wah, leadnya enak nih, tapi solo. Ketika teman-teman in konteks, enggak. Nah, itu adalah poin yang keempat, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak mensolo, karena itu sangat berpengaruh, teman-teman. Yang namanya mixing, konteksnya adalah secara keseluruhan, bukan satu persatu. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini bonus, teman-teman. Bonus buat kalian. Poin yang kelima adalah kesalahan kita itu terkadang kita tertipu oleh telinga kita sendiri. Kita dibohongi oleh telinga kita sendiri. Faktornya ada banyak. Yang pertama adalah kondisi badan kita yang tidak fit, atau kondisi kita sedang sakit, sedang pilek, sedang batuk, sedang bindeng, sedang meriang, demam. Itu berpengaruh ke pendengaran kita. Maka telinga kita tidak jujur. Jadi telinga kita tidak optimal kerjanya, gitu. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi dengan alat dengar. Entah itu speaker, entah itu headphone, entah itu in-ear monitor dan lain sebagainya. Speaker-speaker tersebut tidak tidak relevan atau tidak bisa memberikan informasi yang sebenarnya, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dengar, gitu. Misalkan speakermu tidak bisa memproduksi frekuensi 10.000 dengan detail. Nah, maka kan kita akan buta. Ketika meng-EQ frekuensi 10.000 kan kita hanya mengarang, kita hanya menebak-nebak, karena di speaker kita tidak bisa memproduksi itu dengan maksimal, gitu. Atau di low frekuensi, misalkan 50 Hz sampai 100 Hz, itu frekuensi dari speaker respon kita itu tidak maksimal. Nah, maka low frekuensi kita juga akan ngarang, akan menebak-nebak, gitu, ketika kita adjust di low frekuensi itu. Nah, itu secara secara alat. Nah, tapi ada secara teknis atau secara secara yang kita bisa hindari. Salah satunya adalah itu tadi, kondisi yang tidak fit. Yang kedua adalah terlalu lama teman-teman mendengarkan mixingan kalian. Jadi misal kalian sudah mixing 4 jam, 5 jam secara terus menerus, nah telinga kalian itu sudah tidak jujur, teman-teman. Maka kan biasanya orang itu bilang, wah aku mixing semalaman, begitu aku dengerin di pagi hari kok hancur. Ya itu karena teman-teman di malam hari itu mungkin sudah lama, sudah lelah, sudah ngantuk, tapi tetap dipaksakan, akhirnya tidak maksimal. Itu telinga kita akhirnya capek, tidak tuning lagi. Dan yang terakhir adalah terlalu keras. Teman-teman jangan membiasakan mixing ataupun mastering dengan volume yang keras, entah itu dengan speaker ataupun headphone.
Karena itu akan membuat telinga kita itu mudah capek teman-teman, mudah lelah. Jadi kita apalagi musiknya yang keras-keras seperti ini rame gitu kan, teman-teman play speaker sekenceng-kencengnya 7 inch 8 inch gitu, kenceng-kenceng jedang jedung jedang jedung. Nah itu akan membuat telinga kalian itu katakanlah 5 menit 10 menit sudah capek, sudah apa ya, tidak tuning lagi. Nah, tapi kalau volume speaker atau headphone-nya itu kecil saja, katakanlah ya 60 dB lah, 60 sampai 65 dB ketika diukur, itu bisa bertahan agak lama, teman. Kalian mixing 3 jam, 4 jam itu masih aman. Aku biasanya di situ, teman. Jadi 55 sampai 65 dB lah untuk mastering. Jadi cukup kecil, teman-teman. Speaker yang aku dengarkan itu cukup kecil dan itu cukup membantu. Jadi telinga kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah, akhirnya kita tidak tertipu oleh telinga kita sendiri. Gitu teman-teman ya. Gitu aja teman-teman, videonya sudah cukup panjang. Itu tadi adalah 5 kesalahan saat kita mixing mastering, mungkin bagi pemula atau buat teman-teman yang baru mulai belajar. Nah, coba kalian introspeksi diri lagi. Kalian koreksi diri kita masing-masing lagi. Apakah kesalahan-kesalahan ini tadi benar kita sering lakukan dan bahkan kita tidak sadari gitu. Segeralah bertobat, segeralah perbaiki dan rasakan kualitas mixing kalian meningkat teman-teman. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.